Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah salat subuh Masjid Al-Mubarak rahimakumullah yang saya hormati dan saya muliakan. Puji dan syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama hadir kembali untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dan melanjutkan kajian Ahad pagi Kitab Durratun Nasihin, mutiara-mutiara nasihat bagi orang-orang yang membutuhkan nasihat. Mudah-mudahan berkah dan manfaat Allah limpahkan kepada kita semuanya, kemanfaatan di dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan dalam rangka untuk mencari ridhonya. Mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, sampai kepada kita, keluarga kita, kerabat dan haditolan kita. Mudah-mudahan secara istiqomah dapat melaksanakan sunnah-sunnahnya, meneruskan perjuangannya, sehingga saatnya nanti kita ketemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhak untuk kita semua mendapatkan syafaatul utmanya. Insyaallah, amin. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang keutamaan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Mari kita awali bersama dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabi Muhammad. Salatullah salamullah
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala nabi Muhammad. Jamaah rahimakumullah, cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah merupakan jenis cinta ikhtiari, cinta yang harus diusahakan, harus diikhtiarkan. Berbeda dengan cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada kekasih kita. Maka harus kita upayakan, kita kembangkan, kita tumbuhkan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah, karena ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dilihat dari beberapa aspek daripada cinta, yang pertama bisa dilihat dari sisi hati, dilihat dari perasaan. Ini dalam rangka supaya kita mengevaluasi seberapa cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Yang pertama dilihat dari sisi hati atau perasaan, bahwa adanya cinta itu ketika berdekatan, ketika ketemu, ketika bersama orang yang kita cintai, rasanya apa, Bapak Ibu? Merasa senang, merasa tenang, merasa tentram, bahkan terasa dunia ini milik kita berdua. Betul begitu? Kemudian yang lainnya berarti kontrak. Kalau kebersamaan kita rasanya biasa, tidak ada rasa ketenangan, tidak ada rasa kenyamanan,
bahkan kemudian perasaannya beralih ke perasaan yang lain, berarti cintanya dipertanyakan, cintanya diragukan. Ini persoalan rasa. Rasa ada di dalam hati. Berikutnya, kalau lama tidak ketemu, tanda cinta adanya rindu itu. Adanya rindu. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Apakah punya kerinduan terhadap Nabi? Ibu-ibu rindu kepada Nabi, bapak-bapak rindu kepada Nabi. Tapi yang namanya rindu itu tidak diucapkan. Rindu itu ada dalam perasaan, dalam hati, ya kan? Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu, satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu, satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Betul ya? Riwayat Roma Irama. Tapi betul Bapak Ibu yang saya hormati itu. Jadi kita sekarang ini sedang membina, membiasakan, mengkondisikan hati kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu bukti. Kalau kita sedang bersama Rasulullah, kita sedang membayangkan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hatinya syahdu, hatinya nyaman itu. Sehingga kalau lama tidak berjumpa, lama tidak menyebut namanya, ada kerinduan. Orang mengatakan cinta, tapi tidak pernah rindu, cintanya pasti palsu itu. Cintanya palsu. Walaupun dikatakan I love you, bahkan ditambahi I love you full, tapi tidak pernah rindu, ya itu pasti palsu. Cintanya gombal. Itu yang pertama, dalam hati ya, dalam hati itu. Dan karakter ini sejak dulu sampai sekarang dan sampai yang akan datang selalu begitu. Kemarin sudah saya ceritakan tentang turunnya ayat An-Nisa 69, sebabnya berkaitan dengan sahabat Nabi yang namanya Sauban. Pernah membantu bekerja di rumah Nabi, kemudian lama tidak berjumpa dengan Nabi, itu karena rindu kepada Nabi sampai wajahnya pucat, badannya kurus, kering, kelihatan sakit. Ternyata karena rindu kepada Nabi itu.
dan punya kekhawatiran jangan-jangan saya tidak pernah ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali. Dan rupa-rupanya tiap hari dia memikirkan hal itu. Kerinduan itu membuat lalu hatinya, badannya kurus, kering seperti orang sakit. Yang ketika ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu sakit wahai Sauban? Enggak baginda, saya rindu ingin berjumpa dengan engkau. Seandainya nanti saya mati tidak pernah ketemu denganmu, ya kalau masuk surga pun tentunya tempatnya beda. Engkau di tempat yang paling tinggi, aku tempatnya belum tentu di mana. Itu kalau aku masuk surga. Ya kalau masuk surga. Nah sekarang kalau tidak masuk surga, lalu bagaimana saya akan berjumpa dengan engkau ya Rasul? Nah, ini Sauban rindu sekali. Yang kemudian ayat ini turun. Jangan khawatir, jangan sedih, selagi engkau taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, engkau akan selalu bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Orang-orang yang telah Allah beri nikmat itu adalah orang-orang para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin ya. Sehingga mudah-mudahan kita juga nanti bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya ashron idza asbaha wa ashron idza amsa." Nah, ini sekaligus memberikan bukti bahwa cinta itu diwujudkan dalam sebuah tindakan atau ucapan. Tindakan atau ucapan yang harus dilakukan sebagai bukti cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama itu bersolawat kepadanya. Nah ini sabda Nabi ini. Man sholaman utai sopo wong solakang solawat sopo man alaya ing atase ingsun asron 10. Ida asbaha nalika esuk-esuk wa asron lan 10 ida amsa nalika sore-sore. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah membiasakan tiap habis subuh bersolawat kepada Nabi itu lebih dari 10. Bahkan solawatnya itu kan dengan doa. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Itu solawat kalau taruhlah itu satu ya. Itu dengan doa ya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi ballighul wasilah. Nah, terus begitu ya. Sampai Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi nakhtim bil musyaffah. Itu terakhir kan? Ya Allah, Tuhanku, akhir hidupku bersama al-musyaffa. Al-musyaffa itu Nabi, Nabi yang memberikan syafaat. Nahtim bil musyaffa ya. Itu selalu kita baca habis subuh ya. Itu lebih dari 10 ya. Tinggal nanti kalau sore ya, kalau sore mungkin ketika waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, kira-kira kita menyempatkan sholawat kepada Nabi berapa kali?
Ibu-ibu berapa kali kalau sholat kepada Nabi? Kalau wiridan itu sholawatnya hanya 3 kali itu. 3 kali. Kalau kita konsisten berarti baru 6 kali, ya kan? Kalau bisa ditambah, ya, ditambah. Sholawatnya bisa sholawat Jibril, bisa sholawat Naria, bisa sholawat Fatih, bisa sholawat yang lain termasuk sholawat munjian. Kalau saya sudah membiasakan, insya Allah tiap habis sholat itu 11 sholawat Fatih, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa miqdarihil adim. 11. Bapak Ibu tinggal yang dihafal apa gitu ya. Ya minimal 11 ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, itu cukupnya. Atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam. Ternyata ini Bapak Ibu, siapa yang salawat kepadaku 10 pada waktu pagi dan waktu sore, amanahullahu minal fazail akbar, maka dia akan mendapatkan keamanan dari Allah itu. Pada hari kiamat, segala sesuatu yang kejadiannya itu mengejutkan, kejadiannya itu dahsyat pada hari kiamat. Ini seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Qari'ah, ya. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mangfus. Itu kan mengejutkan itu. Mengejutkan ya. Saat kemudian gunung-gunung berterbangan seperti aneh-aneh, manusia juga watakunul jibalu kal ihnil manfus, ya. Maka Allah akan memberikan keamanan, memberikan kenyamanan. Demikian pula wa kana ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, kenyamanan kepada orang yang membiasakan sholawat pagi dan siang, pagi dan sore 10 kali. Wa kana ma'al ladzina, dan orang tersebut akan ditempatkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Orang-orang yang Allah beri nikmat itu adalah para nabi, para rasul, dan para siddiqin. Ternyata Bapak Ibu yang saya hormati, bersolawat kepada Nabi tidak hanya untuk menunjukkan kita cinta kepada baginda, tetapi memiliki keutamaan karena ini representasi kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pentingnya solawat sampai-sampai ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, Allah sendiri menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, jadi bukti kita cinta kepada Nabi yaitu bersolawat. Jadi ketika kita rindu kepada Nabi, ya, ingin bertemu dengan Nabi, ya kita bersolawat. Kita bersolawat dan salam kepadanya. Kemudian istri beliau juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, qalat, beliau berkata, man ahabba
Man utawi sapa wonge ahabba kang seneng sapa man Allah ing Gusti Allah. Siapa orangnya yang cinta kepada Allah? Aksara moko ngakeh-ngakehake sapa man zikruhu, zikir maring Allah. Wasamratuhu ayyudkarahullah. Nah, buahnya orang yang selalu ingat, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, buahnya adalah ayyudkarahullah, maka Allah pun selalu ingat kepadanya. Barang siapa mencintai Allah, maka dia banyak mengingatnya. Jadi cinta kepada Rasulullah, banyak menyebut namanya, banyak bersolawat. Cinta kepada Allah, banyak zikir kepadanya. Zikir itu ya secara lisan berarti menyebut kalimat-kalimat thayyibah, ya. Termasuk membaca, menyebutkan Asmaul Husna, itu nama-nama Allah, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Bahkan ada salat tasbih itu, ya. Salat tasbih itu menyebut zikir kepada Allah, tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Itu zikir kepada Allah, ya. 1 rakaat 75, ya. Kalau kali 4 berarti 300. Jadi sholat tasbih itu berarti menambah setelah bacaan-bacaan itu 75, ya. Setiap rokaatnya yang berarti 4 rokaat itu 300. Ini berarti bukti, ya. Man ahabballaha aksara dzikruhu, dan buahnya Allah Subhanahu wa taala juga selalu ingat. Dan ingat Bapak Ibu yang saya hormati, ingatnya Allah kepada kita itu lebih besar daripada ingat kita kepadanya. Selalu dikalikan minimal 10 kali. Kita ingat kepada Allah sekali, Allah ingat kepada kita 10 kali. Ingatnya kepada orang yang zikir kepada Allah birahmatihi wa hufranihi, dengan rahmatnya dan ampunannya. Jadi kasih sayangnya akan Allah limpahkan, demikian pula ampunannya. Di dalam surat Ali Imran itu ada itu, ya. Rabbana ighfir lana dunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar, ya. Wa tawaffana ma'al abrar. Dosanya diampuni, dosa-dosa yang lain dihilangkan, kemudian nanti dimatikan, ditempatkan bersama orang-orang yang soleh. Wa tawaffana ma'al abror. Nah, di sini disebutkan birahmatihi wa hufranihi. Allah ingat kepada orang yang ingat kepada Allah 10 kali dengan rahmatnya dan ampunannya. Apakah cukup di situ? Enggak. Yudkhiluhul jannah ma'al anbiya'ihi wa auliyaihi. Dia akan dimasukkan ke dalam surga bersama para nabi dan para kekasih-kekasih Allah. Para nabi kita akan bersama dengannya dan kekasih-kekasih Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, senang tidak?
ketika kita berkumpul dengan para pejabat-pejabat, kira-kira senang enggak? Ya pejabat yang kita senangi ya. Oke, Bapak Ibu kira-kira orang yang paling disenangi apa? Ya pokoknya kekasih gitu ya. Kira-kira seneng enggak kalau pilih makan apa pilih kumpul dengan orang yang kita cintai? Ya potongan kita ya seneng makan dulu gitu ya. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi, cinta kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimasukkan ke dalam surga dan dikumpulkan dengan para nabi, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersama orang-orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, itu sudah tidak ingat makan lagi itu. Tidak ingat makan itu. Maka lebih pilih bersama dengan orang yang kita cintai. Wa yukrimahu biru'yati jamalih. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, dan kita akan melihat keagungan, kemuliaan, keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Wa yukrimahu, dan mulyaake sapa Allah ingman biru'yati jamalih, kesempatan untuk melihat keagungan, keindahan, keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Maka cintailah Allah dengan cara selalu berzikir. Itulah sebabnya sholat itu dalam rangka untuk berzikir kepada Allah, untuk ingat kepada Allah. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Engkau ingat aku sekali, aku ingat kepada kalian 10 kali. Dan akan aku kumpulkan kalian di dalam surga bersama para nabi. Itu pasti rahmat Allah diberikan, ampunan Allah pasti diberikan. Senang apa senang? Senang ya. Akan melihat keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat keindahan sesama makhluknya saja kagum gumun, tidak ingat makan minum ya. Betul enggak? Ini kita melihat Allah, Masya Allah ya. Itu pada Allah. Kemudian waman ahabban nabiyya, waman utai sapa wonge ahabba kang seneng sapa man an nabiyya ing nabi, aksara moko ngakehake sapa man minas sholati saking sholawat alaihi ing atase nabi. Buahnya orang yang bersolawat al-wusulu ila syafaatihi, maka dia akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kesempatan majlis ilmu, majlis taklim, majlis solawat, majlis asma, jangan lupa selalu bersolawat ya, bersolawat. Jadi dia akan mendapatkan syafaat ya, dan akan berteman wasuhbatihi fil jannah, dan akan bersama dengan Nabi di surga. Senang apa senang ibu-ibu? Yakin senang? Benar-benar senang? Apa hanya dalam lisan saja? Kalau senang berarti mau cepat apa lambat? Mau sekarang apa nanti? Itu masalahnya ya. Masalahnya ya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sabdanya, ini bersumber dari Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, man ahabba sunnati. Nah,
Cinta kepada baginda Nabi dibuktikan yang pertama dengan banyak bersolawat. Nah, yang kedua, hadis Nabi ini menyebutkan bukti cinta kepada Nabi adalah mengamalkan sunnahnya, kebiasaannya. Man utai sapa wonge ahabba kang demen sapa man sunnati ing sunnahku. Sunnahku itu maksudnya bukan sunnah hukum ya, bukan sunnah, tapi sunnah itu maksudnya adalah tradisi, maksudnya kebiasaan atau jalan. Apa yang biasa dilakukan oleh Nabi itu disebut dengan sunnah, baik yang diamalkan Nabi melalui amalan maupun yang biasa diucapkan oleh Nabi, termasuk yang berhubungan dengan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Nabi, itu namanya sunnah. Siapa yang suka terhadap sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia betul-betul telah mencintaiku. Jadi mengamalkan sunnahnya Bapak Ibu. Nah, waman ahabbani, waman utawi sapa wonge ahabbani kang seneng sapa man ingsun, kana moko ana sapa man mai sartane ingsun fil jannati ing dalem swarga. Siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersama orang yang dicintai, bersama dengan aku di surga. Itulah sebabnya ikhtiar kita, upaya kita mencintai Nabi dengan memperbanyak, satu, sholawat, yang kedua mengamalkan sunnah-sunnahnya, baik yang berupa perintah maupun teladan dan contoh yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senang berjamaah itu sunnah Nabi, karena Nabi selama hidupnya sholat itu selalu berjamaah, dan Nabi selalu berjamaah di masjid, karena masjidnya Nabi dengan rumahnya sangat dekat. Siapa orangnya yang suka bersilaturahim, maka itu mengamalkan sunnah Nabi. Siapa orangnya yang suka bersolawat dan salam, itu sunnah Nabi. Termasuk barang siapa yang suka menikah, karena menikah itu adalah sunnah Nabi, maka nikah itu seneng ya. Tapi khusus untuk nikah jangan seneng nikah ya. Nikah itu memang senang ya, termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengamalkan sunnah Nabi termasuk bukti dia cinta kepada Nabi, dan siapa yang cinta kepada Nabi maka dia akan bersama dengan Nabi di surga. Bapak Ibu yang saya hormati, pernah Nabi kedatangan sahabat kepada bersama Nabi, kemudian bertanya, ya Nabi, kiamat itu kapan datangnya? Jadi rupa-rupanya sahabat ini pengen segera mengakhiri hidup, kemudian merasakan balasan amalan-amalan yang dia lakukan, dan ingin bertobat karena masih banyak amalan-amalan maksiat yang dilakukan, dan masih banyak amalan-amalan perintah Nabi yang belum dilaksanakan. Rupa-rupanya tanya tentang kapan hari kiamat, kalau tahu kapan waktunya dia akan segera bertobat dan segera beramal. Lalu tanya kepada Nabi, matas sa'ah ya Rasul. Oleh Rasulullah balik
Ditanya, kamu tanya kepadaku tentang kapan hari kiamat, memangnya kamu sudah mempersiapkan untuk hari kiamat? Dia menjawab, saya belum banyak mempersiapkan untuk itu. Saya sholatnya masih biasa-biasa, bahkan masih banyak yang sering saya tinggalkan karena kesibukan. Puasa juga demikian. Tapi yang pasti wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya cinta kepadamu ya Rasul. Saya punya modal cinta kepadamu ya Rasul. Tiap hari aku rindu, tiap hari aku baca sholawat. Cintaku betul-betul cinta full. Apa jawab Nabi? Insya Allah kamu akan masuk surga bersama orang yang engkau cintai. Yang engkau cintai adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan bersamaku. Nah, ini hadisnya. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah, ya. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan masuk surga bersama orang yang engkau cintai. Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti akan masuk surga. Ini kabar gembira, ya, kabar gembira. Kita semua kan umat baginda, ya. Insya Allah masuk surga semuanya, ya. Amin, Allahumma amin. Lagi-lagi kalau ditanya mau kapan, nanti gitu, ya. Masih enak di dunia, ya. Ilahin, sampai pada waktu yang sudah ditentukan. Sampai pada waktu yang telah ditentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali ada umatku yang tidak mau. Ada umatku yang menolak. Qila man huwa ya Rasulullah. Memangnya ada orang yang tidak mau masuk surga? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asa faqad aba. Orang yang taat kepadaku, orang yang mengikuti sunnahku, yang meneruskan perjuanganku, itulah yang akan masuk surga. Nah, orang yang bermaksiat, yang tidak mau mengikuti sunnahku, tidak mau melaksanakan perintahku, tidak mau menjauhi laranganku, itulah orang yang menolak masuk surga. Kalau begitu ada ya Rasul? Ada umatku tapi tidak mau melaksanakan sunnah-sunnahku, tidak mau taat kepadaku, tidak mau melanjutkan dan meneruskan perjuanganku. Itu orang yang menolak, orang menolak. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kisah kemanusiaan termasuk kisah keimanan umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejak dulu sampai sekarang selalu ada seperti itu. Demikian pula riwayat para nabi, para rasul terhadap umatnya selalu ada yang begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini insya Allah umat baginda pilihan. Umat baginda yang betul-betul mendapatkan nikmat. Yang nikmat itu akan kita rasakan
kebersamaannya dengan para nabi, para rasul, para syuhada, para shodiqin, para solihin. Insyaallah, amin, Allahumma amin. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, terus kita berbuat kebajikan, terus untuk membiasakan kebaikan dan kebenaran apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi dalam sebuah riwayat, ja'a rojulun min qoda'ata ilan nabi. Ada seorang dari suku Qudo'ah datang menemui Nabi. Kemudian bertanya, faqala ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sholaitu as-sholawatil khamsa wa sumtu ramadhana wa qumtu layaliyahu wa adaitu zakata fa mimman ana. Ya, sebentar. Satu hadis lagi ya. Orang dari suku Qudo'ah menemui Nabi kemudian bertanya, ya Rasulullah, bagaimana menurut Tuhan jika saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya sudah sholat 5 waktu dan saya sudah berpuasa Ramadan. Wa qumtu layaliha, saya berpuasa di bulan Ramadan dan malamnya saya qiyamul lail di bulan Ramadan. Wa adaitu zakata, dan saya sudah membayar zakat. Sudah semuanya. Berarti tinggal 1 haji belum ya, haji belum. Fa mimman ana ya Nabi? Ya Nabi, kalau begitu saya kira-kira posisi saya itu di mana? Fa mimman ana, mongko saking endi utawi ingsun, posisiku itu di mana? Faqala, mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu maring wong saking suku Qudo'ah, Mamata ala hadza kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada yaumal qiyamah. Jadi kalau sudah syahadat, sholat, zakat, puasa, menghidupkan malam di bulan puasa, posisinya kana ma'an nabiyyin wasiddiqin. Ketika dia mati, maka dia akan ditempatkan bersama dengan para nabi, wasiddiqin, dan para ahli jujur, para siddiqin, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Yaumal qiyamah, ing dalam tina kiamat, hakada, seperti ini ya, ini hakada, seperti ini. Nabi memberikan isyarat dengan menunjukkan jari-jarinya begini, artinya dekat sekali itu, berdampingan itu, berdampingan. Malam ya'uqqa walidayhi, selagi orang itu tidak durhaka kepada kedua orang tua. Ternyata juga ada kunci lain. Sekalipun engkau syahadat, engkau sholat, engkau zakat, engkau puasa dengan sebaik-baiknya, tapi masih durhaka kepada kedua orang tua, maka surga itu menjadi haram. Menjadi haram.
Maka 4 hal ini dengan kedua orang tua juga harus berbakti. Berbakti kepada kedua orang tua ternyata kunci juga masuk surga. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya itu masih terhalang kalau masih durhaka kepada kedua orang tua. Ibu bapak yang saya hormati, nasihat ini disebutkan di dalam kitab Miskatul Anwar. Miskatul Anwar, miskatun itu adalah pembuka, ya. Membuka rahasia-rahasia cahaya, ya, cahaya. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya hormati, kesimpulannya bahwa cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah itu harus diikhtiarkan, harus diupayakan. Ikhtiar dan upaya itu termasuk amal solih. Cinta kepada Allah berarti banyak berzikir, menyebut namanya. Berzikir itu banyak melaksanakan perintahnya. Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kita membuktinya adalah dengan banyak bersolawat dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Jaminannya adalah surga dan akan ditempatkan di surga bersama para nabi. Dan satu lagi yang paling membahagiakan adalah ketika kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rahasia-rahasia yang sama sekali belum diceritakan. Kebahagiaan, keindahan di mana kita berjumpa dengan Rasulullah dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali-kali tidak Allah dapat dilihat kecuali ketika kita di surga. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk beramal, untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah, sehingga akan memudahkan kita masuk ke dalam surga dan akan mendapatkan kenikmatan yang abadi, khalidina fiha abada. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.